ketika senyum terakhir itu menyapa. Kisah seorang anak yang kehilangan ibu untuk selamanya. Bayu adalah seorang anak yang tumbuh di dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, ibunya, Dewi, selalu menjadi pahlawan dalam hidupnya. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, Dewi selalu memastikan Bayu merasa dicintai dan dijaga. Bayu dan ibunya tinggal di rumah kecil di pinggiran kota tanpa kehadiran sosok ayah yang sudah lama pergi meninggalkan mereka. Bagi Bayu, ibunya adalah segalanya. Ia tumbuh dengan melihat perjuangan ibunya yang tak kenal lelah dari pagi hingga malam, bekerja sebagai buruh cuci untuk menghidupi mereka berdua. Bayu menyadari betapa kerasnya hidup yang harus dilalui oleh ibunya, namun Dewi selalu tersenyum. Senyum itulah yang selalu memberikan kekuatan bagi Bayu. Setiap hari sepulang sekolah, ia melihat ibunya bekerja mencuci pakaian di belakang rumah. Tangan-tangannya yang kasar karena sering terendam air sabun. Meski lelah, ibunya selalu menyambut Bayu dengan pelukan hangat, seolah-olah semua beban hidup hilang dalam sekejap. Namun, di balik senyum itu, Dewi menyimpan rahasia yang sangat besar. Sudah berbulan-bulan, ia merasakan nyeri yang tajam di dadanya. Pada awalnya, Dewi mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanya kelelahan akibat bekerja terlalu keras. Tapi rasa sakit itu semakin hari semakin menjadi. Hingga akhirnya Dewi memutuskan untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Di sana, Dewi mendapatkan kabar yang menghancurkan. Dokter mendiagnosisnya dengan kanker payudara stadium lanjut. Harapan untuk sembuh sangat tipis. Dan Dewi tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dewi merasa dunianya runtuh. Bukan karena ia takut menghadapi kematian, tetapi karena memikirkan nasib Bayu, anak semata wayangnya, yang masih sangat membutuhkan dirinya. Dewi tidak bisa membayangkan bagaimana Bayu akan menjalani hidup tanpa seorang ibu di sisinya. Namun, Dewi memilih untuk merahasiakan penyakitnya dari Bayu. Ia tidak ingin anaknya merasakan ketakutan atau kesedihan lebih awal. Sebaliknya, Dewi terus menjalani hidup seperti biasa, berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan senyum dan semangatnya di hadapan Bayu. Hari-hari berlalu, dan kondisi Dewi semakin memburuk. Ada malam-malam di mana Dewi tidak bisa tidur karena rasa sakit yang begitu hebat. Tetapi ia tetap bangun di pagi hari untuk memasak sarapan dan menyambut Bayu dengan wajah ceria. Bayu yang masih belum tahu apa-apa tidak menyadari bahwa ibunya sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Suatu sore, sepulang dari sekolah, Bayu mendapati ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Wajah ibunya tampak pucat dan tubuhnya gemetar. Dengan panik, Bayu memanggil ibunya. Namun Dewi hanya tersenyum lemah. "Maaf, nak, ibu hanya sedikit lelah," ucapnya dengan suara serak. Bayu merasa ada yang tidak beres. Tetapi Dewi dengan lembut meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu, setelah Bayu tertidur, Dewi menangis dalam diam. Ia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Esok paginya, dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Dewi menulis sebuah surat untuk Bayu. Surat itu berisi kata-kata terakhirnya, ungkapan cinta yang mendalam, dan pesan-pesan untuk Bayu agar ia tetap kuat meski Dewi tak lagi ada di sisinya. Setelah menulis surat itu, Dewi menyelinapkannya di dalam buku favorit Bayu, berharap bahwa suatu hari nanti, ketika Bayu membacanya, ia akan mengerti betapa besar cinta yang selalu Dewi berikan. Beberapa hari kemudian, Dewi tidak lagi bisa menyembunyikan penyakitnya. Tubuhnya begitu lemah hingga ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bayu yang semakin khawatir
akhirnya membawa ibunya ke rumah sakit. Di sana, dokter memberitahu Bayu bahwa ibunya hanya memiliki sedikit waktu lagi. Mendengar itu, Bayu merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa ibunya, tanpa pelukan hangat yang selalu menenangkannya, tanpa senyum lembut yang selalu menyambutnya sepulang sekolah. Setiap hari, Bayu berada di samping tempat tidur ibunya di rumah sakit, menggenggam tangan Dewi yang semakin lemah. "Ibu, jangan pergi. Bu, aku tidak bisa tanpa ibu," bisik Bayu dengan suara gemetar. Dewi, meski dalam kesakitan, tetap berusaha tersenyum. "Bayu, nak, ibu selalu ada di hatimu. Jadilah anak yang kuat ya. Ibu selalu mencintaimu, sampai kapanpun," ucapnya dengan lembut. Pada suatu malam yang sunyi, Dewi menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Bayu yang duduk di sampingnya hanya bisa menatap kosong. Air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Dunia yang selama ini terasa begitu hangat karena kehadiran ibunya, kini terasa dingin dan hampa. Bayu merasa kehilangan arah, seolah-olah separuh jiwanya telah hilang bersama kepergian Dewi. Hari-hari setelah kematian ibunya terasa begitu berat bagi Bayu. Ia seringkali duduk sendirian di sudut kamar, memeluk bantal yang masih berbau ibunya, menangis dalam diam. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Dewi, pada tawa, pelukan, dan cinta yang tak pernah pudar. Suatu hari, saat Bayu sedang merapikan buku-buku di kamarnya, ia menemukan surat yang diselipkan ibunya di dalam buku favoritnya. Dengan tangan gemetar, Bayu membuka surat itu dan mulai membacanya. Di dalam surat itu, Dewi menulis, "Bayu, nak, ibu tahu bahwa hidup ini akan menjadi sulit tanpa ibu di sisimu. Tapi percayalah, meski ibu tidak ada secara fisik, cinta ibu akan selalu ada di dalam hatimu. Jadilah anak yang kuat, seperti yang selalu ibu ajarkan. Jangan pernah menyerah. Nak, ibu akan selalu bangga padamu, apapun yang terjadi." Membaca surat itu, Bayu menangis tersedu-sedu. Surat itu menjadi pengingat terakhir akan cinta ibunya yang abadi. Meski sakit, Bayu tahu bahwa ia harus bangkit. Ia harus meneruskan hidup dan berjuang, seperti yang selalu diinginkan ibunya. Dengan hati yang masih terluka, Bayu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi seorang yang bisa dibanggakan oleh ibunya, meski ibunya tidak lagi ada di dunia ini. Kisah Bayu mengajarkan bahwa kehilangan seseorang yang sangat kita cintai adalah salah satu hal terberat yang bisa dialami dalam hidup. Rasa sakitnya begitu dalam, seolah-olah dunia kita hancur. Namun, di balik kesedihan itu, selalu ada cinta yang abadi, yang akan terus hidup di dalam hati kita, bahkan setelah orang yang kita cintai telah tiada. Perjuangan Dewi dalam menyembunyikan rasa sakitnya demi anaknya menunjukkan bahwa cinta seorang ibu tak pernah pudar. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, meski tubuhnya lemah dan penuh penderitaan, cinta itu tetap menguatkan dirinya untuk tetap tersenyum dan memberikan semangat kepada anaknya. Melalui surat terakhirnya, Dewi mengajarkan bahwa cinta sejati tidak berakhir dengan kematian. Cinta itu tetap hidup, memberi kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan untuk terus melangkah. Meski dunia terasa begitu berat, kehilangan memang menyakitkan, tetapi cinta adalah kekuatan yang tak terhingga, yang akan selalu mengiringi kita dalam setiap langkah, memberikan cahaya di saat kegelapan melingkupi hati kita.